wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Nita akan membahas bab vektor, yaitu mata pelajaran fisika kelas 10 di bab 3. Sebelum lebih lanjut membahas vektor, kita harus tahu dulu nih pengertian besaran vektor. Apa sih besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Misalkan, kecepatan mempunyai nilai dan juga arah. Selain itu, ada juga percepatan, dia punya nilai dan juga punya arah. Lain halnya dengan besaran vektor, besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai saja. Contoh, kita akan melakukan pengukuran massa badan Miss Nita nih. Miss Nita dapat nilai yaitu 58 kg. Sudah, itu saja datanya. Jadi hanya ada nilainya saja, tidak ada arahnya. Contoh lain, Miss Nita mengukur panjang pensil. Misalkan dapatnya 14 cm. Udah, hanya dapat nilai, tidak ada arahnya. Mudah ya sampai sini? Ini kata kuncinya, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Misalkan, ada vektor A bergerak ke atas dengan nilai 12 Newton. Vektor B bergerak juga ke atas dengan nilai 3 Newton. Bisa disimpulkan di sini, arah panah menunjukkan arah vektor dan panjang panah menunjukkan besarnya vektor. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke notasi vektor. Notasi vektor itu adalah suatu simbol maupun lambang yang bisa kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama, huruf yang di atasnya kita beri tanda anak panah atau huruf yang dicetak tebal. Kalau misalkan kita buat di Word, itu kita bold. Oke. Namun, kalau misalkan ditulis, kita bisa menggunakan tanda anak panah di atas hurufnya. Misalkan, vektor perpindahan dari titik P ke Q, kita bisa tulis dengan simbol vektor PQ dengan tanda panah di atasnya. Mudah ya? Sekarang kita ke metode penjumlahan vektor. Metode penjumlahan vektor terbagi jadi 4. Yang pertama ada metode segitiga nih. Yang kedua ada metode jajar genjang. Yang ketiga ada metode poligon. Dan yang terakhir ada metode analitik. Yang pertama metode segitiga. Metode segitiga kalian harus ingat ya, yaitu ujung bertemu dengan pangkal. Misalkan ada dua vektor, yang pertama vektor A arahnya ke kanan nih, yang berwarna biru. Kemudian vektor yang kedua adalah vektor B yang arahnya serong kanan atas. Kalian diminta untuk menentukan resultan dari vektor A ditambah vektor B, dan yang kedua vektor A dikurangin vektor B. Bagaimana caranya? Oke, kita buat satu persatu. Yang vektor A ditambah vektor B, caranya seperti ini. Miss Nita gambarkan vektor A-nya dulu ya. Jadi di sini Miss Nita buat vektor A yaitu arahnya ke kanan. Vektor A arahnya ke kanan. Seperti ini. Ini adalah vektor A di sini ya. Kemudian karena metode segitiga ujung bertemu dengan pangkal, jadi ini pangkalnya sedangkan ini ujungnya. Tanda panah menunjukkan ujungnya. Yang ini adalah pangkalnya nih, yang awal. Lalu Miss Nita buat vektor B, arahnya serong kanan atas. Tadi ujung bertemu dengan pangkal. Oke. Sekarang ini ujungnya bertemu dengan pangkal. Kita buat pangkal. Oke, seperti ini. Ini adalah vektor B. Mudah ya? Pertama, kalian buat dulu vektor A, arahnya ke kanan. Ini pangkal, ini ujung. Kemudian karena ujung bertemu dengan pangkal, ini ujung, ketemu lagi dengan pangkal, yaitu vektor B, kita buat metode segitiganya, kita tarik garis dari awal sampai akhir. Dari titik awal ke titik akhir, itu akan membentuk suatu segitiga. Ini yang dikenal dengan resultan. Seperti ini ya. Ini adalah metode segitiga, ini adalah resultannya. Nilainya adalah vektor A ditambah vektor B. Mudah sekali bukan? Bisa kita lanjut?
Yang kedua, kita diminta untuk menentukan resultan dari vektor A dikurangin vektor B. Caranya bagaimana? Kita buat lagi di sini ya. Kita buat dulu vektor A. Vektor A nilainya positif ya kan? Berarti arahnya sama ke kanan. Ini adalah vektor A, arahnya ke kanan. Lalu di sini min B. Kalau ke atas itu adalah B, maka biar min B bagaimana? Kita balik yang tadinya serong kanan atas. Karena ini B, kalau min B kita balik tanda panahnya jadi ke bawah. Kita tarik garis. Karena metode segitiga dari ujung bertemu dengan pangkal, ujungnya adalah ini. Terus kita buat pangkalnya. Kita tarik garis. Oh maaf, harusnya pink ya. Biar mudah kalian melihatnya. Ini kita buat vektor B. Atau kita kenal min B. Karena arahnya berubah, tadinya serong kanan atas jadi serong bawah. Kemudian kita tarik garis untuk mendapatkan resultannya, yaitu dari awal sampai akhir. Ini adalah resultannya. Sehingga kita peroleh resultan sama dengan vektor A dikurangin vektor B. Mudah ya? Seperti ini. Sampai sini paham ya nak ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode jajar genjang. Kalau tadi metode segitiga adalah ujung bertemu dengan pangkal, kalau di metode jajar genjang, pangkal bertemu dengan pangkal. Jadi pangkal ketemunya sama pangkal. Kalau segitiga, ujung ketemunya sama pangkal. Oke, contoh, vektor A arahnya ke kanan nih, yang berwarna ungu. Sedangkan vektor B yang berwarna hijau, ini arahnya serong kanan atas seperti tadi ya, tapi ini dengan metode yang berbeda. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan resultan dari vektor A ditambah vektor B. Yang kedua, vektor A dikurangin vektor B. Kita gambar dulu ya. Kita gambar di sini metode jajar genjang. Yang pertama, vektor A, yaitu arahnya kemana? Ke kanan. Kita buat di sini. Vektor A arahnya ke kanan. Ini adalah vektor A. Kemudian, vektor B arahnya serong kanan atas. Karena metode jajar genjang pangkal bertemu dengan pangkal, berarti kan ini ya, ini pangkalnya ya. Ketemu lagi dengan pangkal. Kita buat seperti ini, karena pangkal bertemu dengan pangkal. Ini pangkalnya bertemu dengan pangkal. Ini adalah vektor B. Kalau dalam metode jajar genjang, tinggal kita lukiskan garis bantunya, yaitu seperti ini. Kalau jajar genjang, kita tinggal bikin ini sejajar dengan yang atas seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang berwarna hijau, sebelah kiri, kita buat lagi garis bantunya seperti ini. Nah, ini adalah metode jajar genjang. Kemudian, untuk menentukan resultannya, kita tinggal tarik garis antara pangkal dengan pangkal, seperti ini ya. Kita ambil diagonalnya. Nah, ini yang kita kenal dengan resultan dari jajar genjang, yaitu vektor A, R sama dengan vektor A, ditambah vektor B. Oke, lanjut ya. Kita membuat resultan dari vektor A dikurangin vektor B. Caranya bagaimana? Kita buat dulu nih vektor A-nya. Arahnya kemana? Ke kanan ya, tetap ya. Bisa kita buat di sini. Ini adalah vektor A, arahnya ke kanan. Bisa kita buat di sini vektor A. Oke, kemudian dikurangin vektor B. Lihat, ini vektor B, arahnya serong kanan atas. Kalau misalkan vektornya min B, berarti tadinya panahnya di atas pindah ke bawah. Jadi kalau digambarkan seperti ini nih nak. Karena pangkal bertemu dengan pangkal, jadi seperti ini. Oke. Kalau vektor B panahnya di atas, kalau vektor min B panahnya pindah ke bawah, tinggal dibalik aja. Berarti di sini vektor min B. Mudah ya? Lalu kita membuat garis bantu untuk membuat sebuah jajaran genjang. Yang ini dulu ya. Ini kan hijau nih. Berarti di sini buat garis bantunya.
Oke. Kemudian yang atas yang berwarna ungu, Miss Ita buat garis bantu seperti ini. Sehingga Miss Ita bisa membuat resultannya karena metode jajar genjang pangkal bertemu pangkal. Jadi Miss Ita bisa menarik resultannya seperti ini. Oke, ini adalah resultannya. Sehingga R sama dengan vektor A dikurangin vektor B. Mudah sekali anak ya. Nah, ini dia nih metode yang ketiga, yaitu metode poligon. Kalian harus ingat, kalau metode poligon ujung bertemu dengan pangkal. Sama seperti metode segitiga, cuman ini pengembangannya. Kalau metode segitiga cuma bisa 2 vektor, kalau metode poligon bisa lebih dari 2 vektor. Seperti ini, contohnya. Vektor A arahnya ke kanan yang berwarna pink nih ya. Vektor B arahnya ke bawah yang berwarna orange. Vektor C serong kanan atas nih yang berwarna hijau. Sedangkan vektor D arahnya serong kanan bawah ya. Kalian diminta untuk menentukan resultan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Sedangkan yang B kalian diminta untuk menentukan atau menggambarkan vektor A dikurangin vektor B ditambah vektor D. Bagaimana caranya? Kita buat dulu seperti ini. Yang pertama vektor A, arahnya ke kanan yang berwarna pink. Bisa kita gambarkan di sini, ini ada vektor A. Di sini ya, yang berwarna pink vektornya ke kanan. Oke, seperti ini bisa kita tandai ini adalah vektor A. Kemudian, vektor B, arahnya ke bawah ya yang berwarna orange. Karena metode poligon ujung bertemu dengan pangkal, ini adalah ujungnya, maka bertemu dengan pangkal seperti ini. Ini adalah vektor B. Oke, seperti ini. Ini adalah vektor B di sini ya. Kemudian di soal ditambah vektor C. Vektor C arahnya serong kanan atas yaitu berwarna hijau. Karena ujung bertemu dengan pangkal, ini ujungnya bisa kita buat pangkalnya. Seperti ini kira-kira. Ini adalah vektor C. Seperti ini. Maka untuk menentukan resultannya kita tinggal tarik garis dari posisi awal sampai dengan akhirnya nih. Kita tarik garis dari awal sampai akhir seperti ini. Nah, ini adalah resultannya. Sehingga kita tulis di sini R sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Mudah sekali ya. Sekarang yang B, vektor A dikurangin vektor B ditambah vektor D yang ini ya. Oke, kita buat dulu vektor A-nya yaitu arahnya ke kanan yang berwarna pink. Kita buat di sini. Ini adalah vektor A, arahnya ke kanan. Bisa kita tanda di sini adalah vektor A. Kemudian min B. Kalau ini vektor B arahnya ke bawah, berarti vektor min B kita balik arahnya. Yang tadinya ke bawah jadi ke atas. Metode poligon ujung bertemu dengan pangkal, ini ujungnya, kita buat pangkalnya di sini. Oke, ini vektor B atau min B. Karena udah berubah tanda ya. Karena ke bawah vektor B, berarti ke atas vektor min B. Kemudian kita buat ditambah vektor D, berarti posisinya tetap ya, ujung bertemu dengan pangkal. Kita buat di sini, ini adalah vektor D. Sehingga resultannya kita buat dari titik awal bertemu dengan titik akhir. Yaitu kita tarik garis seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini, poligon biasanya terdapat pada sepeda. Oke, ini adalah resultannya dengan menggunakan metode poligon. Sehingga kita peroleh R sama dengan vektor A dikurangin vektor B ditambah vektor D. Mudah sekali ya. Oke, lanjut ke cara menentukan resultan vektor jika ada 2 vektor yang mengapit sebuah sudut seperti ini. Ada vektor A dan juga vektor B, kemudian diapit oleh sebuah sudut. Maka kalian bisa menggunakan rumus R sama dengan, R itu adalah resultan, akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B cos theta. Ini adalah sudut, atau kita sebut theta.
Kemudian, untuk menentukan selisih vektor, seperti ini, ada dua buah vektor mengapit sebuah sudut, maka kalian gunakan rumus vektor F1 dikurangin vektor F2, maka akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2 kali F1 kali F2 cos theta. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ini tandanya positif atau plus sebelum angka 2, sedangkan di sini tandanya negatif nih sebelum angka 2. Paham ya? Nanti kita masuk ke contoh soal. Karena di sini berkaitan dengan kosinus sudut, maka kalian harus ingat sudut istimewa paling tidak, yaitu seperti ini. Nah, ini dia nih sudut istimewa yang paling tidak kalian harus hafalkan. Ada sudut 0 derajat, ada sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Ada sin theta, cos theta, tangen theta. Untuk mudah menghafalkan, kalian ingat saja sin tetanya, karena cos theta adalah kebalikan dari sin theta. Kalau sin dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, sedangkan cos dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, karena habis 2 adalah 3. Sin 90 adalah 1. Kenapa? Karena setengah akar 4, habis 3 kan 4 ya. Akar 4 adalah 2. 2 kali setengah, hasilnya adalah 1. Maka cos theta kebalikannya, yaitu cos 0, hasilnya adalah 1. Cos 30, hasilnya adalah setengah akar 3. Cos 45 tetap ya, setengah akar 2, karena posisinya ketika dibalik sama. Cos 60 derajat hasilnya adalah setengah dan cos 90 derajat adalah 0. Sehingga kalau sin tetanya sudah tahu, cos tetanya sudah tahu, kita bisa menentukan tangen theta. Karena tangen theta rumusnya adalah sin theta per cos theta. Maka tangen 0 derajat adalah 0. Karena 0 dibagi 1, 0. Tangen 30 derajat berarti setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya dicoret. Tinggal akar 3, ya enggak? Kemudian 1 dibagi akar 3, ini belum rasional. Jadi kalian harus rasionalkan dulu, berarti karena di bawah akar 3 harus dikali akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3, 1 akar 3, per akar 3 kali akar 3, 3. Jadinya 1 per 3 akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya adalah 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya adalah akar 3, setengahnya tinggal dicoret. Kita masuk ke contoh soal terkait menentukan besar atau nilai resultan kedua vektor. Yaitu seperti soal ini, ada dua buah vektor, yaitu vektor yang pertama adalah F1 dengan besar 10 Newton, yang kedua adalah vektor F2 dengan besar 10 Newton juga, diapit oleh sebuah sudut yaitu 60 derajat, maka Miss Nita buat rumusnya dahulu. R sama dengan, nggak kelihatan ya nak ya, bisa ganti coba pakai spidol warna hitam. R sama dengan akar dari F1 atau vektor F1 kuadrat ditambah vektor F2 kuadrat ditambah karena resultan 2 kali F1 atau vektor F1 dikali vektor F2 cos theta. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan angkanya, akar dari F1 nilainya adalah 10 dikuadratkan ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos theta. Cosnya berapa nak? Bisa tulis di sini cos 60 derajat. Tadi kita sudah belajar sudut istimewa. Cos 60 nilainya adalah setengah ya. Jadi 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos 60 adalah setengah. Jadi sin 30 dengan cos 60 nilainya adalah sama, setengah. Karena sin kebalikannya adalah cos. Duanya bisa kita coret. Sehingga menjadi akar 10 kuadrat adalah 100 ditambah 10 kuadrat 100 ditambah 10 kali 10 adalah 100. Sehingga 100 tambah 100 tambah 100 nilainya adalah akar dari 300. Ini masih bisa kita sederhanakan. 300 itu adalah perkalian 100 dengan 3. Karena 100 kali 3, 300. Akar 100 adalah 10, masih ada akar 3. Satuannya adalah Newton. Mudah ya?
Oke, lanjut ke menentukan besar atau nilai selisih kedua vektor. Bagaimana caranya? Tinggal kita rumusnya dikurangkan, yaitu ada dua buah vektor, vektor V1 dengan nilai 40 meter per second dan V2 dengan nilai 20 meter per second. Jadi, V1 dikurangin V2 atau vektor V1 dikurangi vektor V2, rumusnya adalah akar dari V1 kuadrat, vektor V1 kuadrat ditambah vektor V2 kuadrat dikurang karena selisih 2 kali vektor V1 dikali vektor V2 cos theta. Oke, bisa panjangkan akarnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Akar dari V1 nilainya adalah 40, V2 nilainya adalah 20, dikurang 2 kali V1 40 dikali V2-nya 20 cos 60 derajat. Karena di sini sudutnya 60 derajat ya. Sama dengan akar dari 40 kuadrat adalah 1600 ditambah 20 kuadrat adalah 400 dikurang. Oke, kita panjangkan di sini akarnya. Cos 60 tadi berapa, Nak? Setengah ya. Sehingga 2 dikali setengah 1. Tinggal 40 kali 20 nilainya adalah 800. Sehingga akar 1600 ditambah 400 adalah 2000. 2000 dikurangi 800, hasilnya adalah 1200. 1200 ini bisa kita sederhanakan. 1200 itu perkalian 400 dikali 3. 400 kali 3 adalah 1200. Akar 400 adalah 20. Masih ada akar 3 dengan satuan meter per second. Oke, sekian dari Miss Nita. Untuk metode analitik, Miss Nita akan bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.